Baik Dewan Juri dan Dewan Guru yang saya hormati, selanjutnya nomor urut 15 yang akan membahas kemusyrikan. Musyrik, musik dong. Yang akan disampaikan oleh Ananda Zazkia, Kesha, Kaila, dan Salman. Ahlan wa sahlan untuk nomor urut 15. When the sun was shining brightly, when the moon light in the night, with life carefully on this merciful, and now in this new generation, 21st century, we see all people enter the perfect religion. They have still giving a little light in their activity. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Chinese people say Gong Xi Fa Chai, American people say hello, and Japanese people say konnichiwa. Narju ijabatakum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terjunjungkan kepada junjungan kita, manusia mulia, hakim tertinggi umat insan, rahmat bagi seluruh alam semesta, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang terang benderang. Berkat beliaulah kita dapat berangkis dari lautan penuh kebodohan hingga menuju daratan dengan keilmuan, yakni minas zulumati wan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Fadilatul Qiro yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Dail Khairat Al-Ustaz Al-Haj Abdul Syakur STHI MAG, dan Al-Ustazah Neneng Nur Hayati SPD, dan para jajaran Dewan Guru yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta tajim kami kepada beliau semua, serta yang kami sayangi siswa dan siswi Madrasah Aliyah Dail Khairat, dan para hadirin yang telah hadir di acara Expander 2023 di Madrasah Aliyah Dail Khairat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Sadaqallahul azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang dikisahkan pada ayat-ayat tersebut, kesalahan-kesalahan yang dilakukan umat Nasrani. Paparan tentang penyimpanan ini diawali dengan pernyataan bahwa sesungguhnya telah kafir dan menyimpang dari akidah yang benar. Orang-orang berkata, sesungguhnya Allah itu Isa Al-Masih. Padahal Isa Al-Masih sendiri berkata kepada mereka, wahai Bani Israel, sembahlah Allah merupakan Tuhanku dan Tuhanmu. Mereka mestilah mengetahui bahwa barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan merupakan balasan bagi orang yang tidak taat dan mentak dari tuntunannya. Dan tempat yang disediakan baginya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu yang akan membantunya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itulah ulasan surat Al-Maidah ayat 72 tentang anggapan umat Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari bahwa kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan keimanan telah merusak moral kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mestinya menjadi pegangan telah ditinggalkan oleh sebagian besar saudara kita. Sebagai gantinya, mereka memalingkan wajah dan pikiran terhadap orang-orang barat yang pada umumnya ialah orang-orang kafir. Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak, Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bermusuhan kepada Islam dan semakin gencar merusak sendi-sendi Islam, sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Mereka memasukkan gaya hidup yang rusak dan kropos ke dalam tatanan hidup kaum muslimin yang indah dan damai ini. Mereka tanamkan bahwa ajaran umat muslim tidak layak dijalani di zaman modern ini. Dengan fakta yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan umat manusia telah mencontoh kehidupan orang-orang yang kafir. Hadirin, dalam pidato kami pasti ada kesalahan karena kami sadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa. jika ada kata-kata yang benar tak lain datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, kami tutup pidato kami dengan mengucapkan, apabila ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Bila ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang boleh? Emang boleh? Chinese people say, gongsi pacai. Indonesia people say, pinjam dulu 100. Lanjut. Terakhir. Ya, kita sambut dengan gemuruh ya. Jangan cuma tepuk tangan doang, tapi Baik, Dewan Juri dan Dewan Guru yang saya hormati, di
di penghujung acara sebelum kita akhiri dan juga nanti ada sambutan ataupun review dari dewan juri kita atau dewan penilai kita dengan tema bullying nomor urut cek iya nomor urut 16 dengan bullying dengan tema bullying dan yang akan dibawakan putra awal Kaira, Indah dan Raisa. Mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur terhadap kehadiran ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, yakni nikmat iman wal Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, yang oleh sebab itu kita dapat berkumpul di aula yang insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau lah yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zamannya naik onta hingga zamannya naik mobil Tesla. Hadilatul Mukarram Mudirul Ustaz Abdul Syakur Tesfai. The Honorable Mr. Nikmur Hayat SDB, SDPD Senior High School Dalil Khair. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru Madrasah Aliyah Dalil Khairat, yang mohon maaf namanya tidak bisa kami sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami pada beliau semua. Lan boten kesupen kalau rencana-rencana saya kulo bakalan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim harus bangga bahwasanya Islam terdapat landasan ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan sesama muslim. Oleh karena itu, janganlah kita mencela dan menghina seseorang, karena itu merupakan perbuatan yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal tersebut, karena bahwasanya orang yang mencela dan menghina seseorang itu termasuk orang munafik yang bersikap sombong. Seperti dalam hadis yang telah diriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong merupakan sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Juga diriwayatkan pada hadis lain, yakni Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang artinya tidak akan masuk surga bagi orang yang di hatinya terdapat titik kesombongan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang berbahagia, dari hadis tersebut terdapat pelajaran bahwa tidak sepatutnya kita mencela, menghina, dan meremehkan seseorang. Dan janganlah kita seperti orang munafik yang tidak senang atas apa yang dikerjakan oleh orang beriman.
Sebagaimana Allah SWT di dalam Al-Quran pernah menyinggung orang-orang munafik yang menghina kebaikan berupa sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar sanggupannya. Maka orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas penghinaan yang berat atas orang yang senang mencela dan meremehkan seseorang. Dan Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Di dalam ayat ini sudah jelas-jelas bahwa orang munafik memiliki sifat yang kikir, tidak bersyukur, dan sering mengucapkan sumpah palsu. Seperti yang dikisahkan pada kisahnya Rasulullah, yakni yang dimana pada saat itu di kota Madinah terdapat seorang pengemis buta Yahudi yang jijik bahkan muak apabila ada seseorang yang memanggil nama Muhammad. Bahkan ia menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir dan pembohong besar. Namun Rasulullah SAW tidak sedikit pun membencinya. Justru ia meluangkan waktunya untuk memberikan makan pengemis buta tersebut. Waktu pun berlalu, tak terasa Rasul pun wafat. Dan sekarang Abu Bakarlah yang menggantikan peran Rasul untuk menyuapi sang pengemis buta tersebut. Lalu Abu Bakar pun menghampiri sang pengemis buta tersebut dan menyuapinya. Lalu sang pengemis buta tersebut pun berkata, "Engkau siapa ya Tuan?" "Aku adalah orang biasa yang sering menyuapimu makan setiap hari." "Tidak, kau bukanlah ia. Di mana orang yang sering menyuapiku Tuan? Di mana ia?" "Ia telah wafat. Rasulullah telah wafat." Lalu Abu Bakar pun mengatakan yang sebenarnya bahwa Rasulullah SAW orang yang sering menyuapi pengemis buta tersebut telah wafat. Dan pengemis buta tersebut menangis dan menyesali perbuatannya karena semasa hidup Rasulullah ia sering mencela, menghina, dan bahkan mengatakan Rasulullah sebagai tukang sihir. Dan pengemis buta tersebut merasa kecewa pada dirinya sendiri karena telah melakukan hal tersebut dan bahkan belum sempat meminta maaf pada Rasulullah. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas sekiranya yang kami sampaikan kalau berkenan dan dengan kesalahan. Pisau tergores menjadi saksi. Rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari kami. Kami haturkan terima kasih. Usikum binasi bitaqwa wal wafa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga punya pantun sebenarnya. Ustadz Rian, Ustadz Dedi, cukup sekian dan terima kasih. Aduh. Iya. Oke, baik. Telah semua yang telah disampaikan oleh adik-adik kita dari kelas 10 dan kelas 10 mana kasih
Masih close, oke. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan dengan sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Reviewers yang disampaikan oleh penilai kita. Cek. Al-Mukarram Al-Ustadz Hibzi Ahmad yang kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alaihi. Hadratul mukarramin al-mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Syakur selaku Kepala Madrasah Aliyah Dairul Khairat beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Dairul Khairat, dan juga Ketua Panitia Eksmada Bapak Ibnu Mustaqim, dan juga para mentor, dan juga pagi sampai siang hari ini masih tetap bertahan, masih tetap semangat, masih tetap antusias dalam melihat penampilan, khususnya untuk para kakak-kakak kelas 11 dan juga kelas 12, melihat penampilan dari adik-adik kelas 10 ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya. Kita disuruh ngapain? Iya. Ini kalau review yang lain jangan pada sakit hati ya. Hah? Kalau nge-review yang lain jangan sakit hati. Ya, ini Eksmada yang kedua, berarti ada yang pertama, gitu. Ya, alhamdulillah Eksmada yang kedua yang terkait MSQ-nya, Syarihul Qur'annya, menunjukkan bahwa tahun lalu saya pernah dengar bahwa tahun depan itu harus bisa lebih baik, dan ini ditunjukkan oleh para mentor yang alhamdulillah menurut saya, kalau tadi menurut Al-Fakir, kalau tadi menurut Al-Fakir, kalau ini menurut saya, bukan pendapat saya sih, tapi menurut saya ya. Iya, alhamdulillah lebih baik. Kita tepuk tangan. Tapi dengan catatan, bukan berarti yang kemarin itu jelek, bukan. Ya, bukan. Yang kelas 10 kemarin itu bukannya jelek, bukan. Iya. Lo benar. Kan saya juri sendiri tahun kemarin. Mungkin karena memang yang pertama kan jadi pada kaget tuh, namanya kalau kegiatan pertama kan kaget, masih belum bisa menempatkan siapa-siapa ini yang akan jadi pensyarah, ada yang menjadi baca Quran, yang kemudian syarih tilawah, kan belum pada tahu. Dan alhamdulillah di tahun ini ditunjukkan oleh para mentor, yang mana kita bisa saksikan bahwa tadi itu penampilan luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa, karena memang full teman-teman itu berani tampil di depan.
Ya saya nggak tahu lah. Memang persiapannya dari lama. Karena saya melihat ya hanya beberapa saja sih yang mungkin demam panggung, biasalah demam panggung. Ya, coba aja sih kalau si Komar disuruh demam panggung. Iya. Tadi kita melihat romanya si Komar sumringah. Iya, agak sedikit semangat lah gitu. Jadi itu saja terkait review. Alhamdulillah ke MSK ini apa sih namanya? Oh ya, Syahrir ini yang kedua alhamdulillah lebih baik. Dan sekali lagi bukan berarti tahun kemarin itu jelek, bukan ya, akan tetapi tahun ini adalah lebih baik gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita yang pertama dibuka oleh kelas 10. Sekali lagi kita kasih pos dulu dong. Nah, ya sebelum saya tutup, saya informasikan kepada para peserta kelas 10 1 dan 10 2 untuk tidak beranjak dari sini. Nanti ada foto-foto untuk kenang-kenangan buat tahun depan, bahwasanya kita pernah menampilkan sari Quran yang terbaik dan membentang dunia. Soalnya tadi ada pembahasan perdamaian dunia luar biasa. Ya. Mungkin itu saja yang dapat dan kami sampaikan. Kami selaku mentor dari kelompok dari kelas 10 Saril Quran, mudah-mudahan diberikan kekhilafan dan kesalahan dan mohon maafkan yang sebesar-besarnya. Walaupun ada yang marah-marah dikit, ada yang bawel-bawel sedikit, mohon dipintu maafkan seluas-luasnya. Terus kelas 10 dimaafkan enggak? Aduh, ada suaranya, maafin berarti. Ya itu saja. Saya Bos mohon undur diri. Terima kasih. Ustadz Rian, Ustadz Dedi, cukup sekian dan terima kasih. Bayar. Angkutan nama bayar. Sering ngerok. Iya. Oke, main roastingan. Ya. Ustadz Rian, Ustadz Dedi, sekian dan terima kasih. Ustadz Rahmat, Ibu Sarah tetap semangat dan tidak pernah menyerah.